adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi di video kali ini Kak Devi bakal membahas bab kedua untuk adik-adik kelas 8 SMP. Jadi nama babnya adalah bangun ruang sisi datar. Tapi sebelumnya nih waktu SD itu udah pernah dipelajarin. Dan di sini Kak Devi bakal membahas bangun ruangnya satu persatu ya. Untuk video yang pertama akan membahas tentang kubus. Jadi ini dia. Baiklah, yang pertama Kak Devi akan membahas tentang unsur-unsur kubus. Unsur kubus yang pertama adalah rusuk kubus. Jadi yang dinamakan dengan rusuk, masih ingat kan yang mana yang rusuk? Jadi rusuk dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini adalah ada A, B, B, C, C, D, D, A, D, A dan A, D sama aja ya. Bisa ditukar-tukar nih posisi hurufnya. Terus ada E, F, F, G, G, H, E, H, ada B, F, ada A, E, D, H, dan juga C, G. Jadi total rusuk kubus ada 12 buah. Baiklah, unsur kubus yang kedua adalah sisi kubus. Jadi sisi kubus ada berapa sih? Masih ingat nggak? Kalau udah lupa kita ingetin lagi. Jadi yang pertama ada A, B, C, D. Kemudian ada E, F, G, H. Kemudian ada yang warna hijau A, B, F, E. Kemudian yang warna hijau lagi ada D, C, G, H. Yang warna ungu nih ada A, D, H, E. Yang ungu lagi ada B, C, G, F. Jadi total sisi kubus ada 6 buah. Selanjutnya unsur kubus berikutnya adalah titik sudut. Jadi titik sudutnya itu ya ujung-ujungnya nih. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudutnya ada 8 buah. Selanjutnya unsur kubus berikutnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi diagonal sisi atau diagonal bidang itu ada berapa? Yang mana aja? Jadi ada AF, ada BE. Jadi diagonal itu ini ya, garis miring ya. Ya, terus ada apa lagi? Ada CH, ada DG, DG, GD bisa ya, dibolak-balik bisa. Terus warna apa lagi nih? Nah, ada AC, ada BD, ada FH, ada EG, ada BG, ada CF, AH, dan ED. Jadi total diagonal sisinya ada 12 buah. Dan yang perlu kalian ingat nih di diagonal sisi ini adalah panjang dari diagonal sisi atau diagonal bidang adalah S akar 2. Jadi di sini S itu adalah panjang rusuk kubusnya ya. Jadi contohnya nih di sini panjang rusuk kubusnya adalah 12 cm. Jadi untuk mencari panjang diagonal bidangnya tinggal dimasukin ke sini S akar 2. Berarti S-nya 12 akar 2. Udah gitu aja. Berarti panjang diagonal bidang dari kubus ini adalah 12 akar 2. Gitu ya, diingat ya. Baiklah, berikutnya kalau tadi udah ada diagonal bidang, sekarang ada namanya diagonal ruang. Berarti dia melewati ruang tuh diagonalnya. Coba kita lihat. Yang pertama ada AG, terus ada HB, terus ada EC dan DF. Jadi diagonal ruang kubus ada 4 buah. Dan yang perlu diingat lagi nih, untuk mencari panjang diagonal ruang adalah S akar 3. Jadi diingat, S itu adalah panjang rusuk kubus. Jadi contohnya nih, misalkan panjang rusuk kubusnya adalah 15 cm. Berarti untuk mencari
panjang diagonal ruangnya tinggal dimasukin ke sini ya, S akar 3. Berarti 15 akar 3 cm gitu. Jadi diingat ya. Dan yang berikutnya, unsur kubus berikutnya adalah bidang diagonal. Jadi bidang diagonal ini terdiri tersusun atas 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk. Jadi kita lihat sama-sama nih supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama ada bidang ABGH. Kemudian ada bidang CDEF. Terus ada bidang ACGE. Terus ada bidang BDHF. Terus ada bidang lagi, ada ADGF. Dan yang terakhir adalah bidang BCHE. Jadi bidang diagonal kubus ada 6 buah. Nah, yang berikutnya nih ada jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu maksudnya kalau kubus itu dibuka maka nanti jadinya seperti ini nih. Jadi ini ada beberapa buah jaring-jaring kubus. Jadi kalian ingat-ingat aja ya bentuk-bentuknya nih ya. Baiklah, yang berikutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus kubus. Jadi rumus kubus yang pertama adalah volume kubus. Kalian masih ingat kan untuk mencari volume kubus itu ini S kali S kali S, di mana S itu adalah panjang rusuk kubus. Bisa juga ditulis dengan S pangkat 3. Nah, itu untuk mencari volumenya. Tapi misalkan nih, kalau kita disuruh mencari panjang rusuk kubus yang diketahui volumenya, maka caranya seperti ini. Panjang rusuk S itu sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Ya, rumus ini berlaku jika diketahui volume dan dicari panjang rusuknya. Nanti kita bahas deh di soal-soal, oke? Rumus berikutnya adalah luas permukaan kubus. Jadi rumusnya ini ya, 6 kali S kali S. 6 kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Sama seperti tadi, kalau misalkan nih di soal diketahui luas permukaannya, terus kita disuruh cari tahu nih berapa panjang rusuk kubusnya, berarti kayak gini ya. S sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi 6 gitu. Supaya lebih paham, lebih jelas, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, diketahui sebuah kubus itu memiliki luas permukaan 294. Kita disuruh menentukan yang pertama panjang rusuk kubusnya. Oke, yang pertama ini yang diketahui adalah luas permukaannya. Yang dicari adalah panjang rusuk kubusnya. Baru aja nih Kak Devi kasih tahu rumusnya apa tadi? S sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Tunggu dulu, ini kok bisa dibagi ya? Dibagi 6. Nah, itu bagi ya. Agak nggak bagus memang. Oke, luasnya ini 294 dibagi sama 6. Bagi dulu ya. Oke, berapa nih udah dibagi? Iya, jadinya 49. Nah, sekarang kalian cari tahu akar pangkat 2 dari 49 berapa? Iya, 7. Berarti panjang rusuk kubusnya adalah 7 cm ya, karena di sini cm persegi, berarti sini cm. Oke, lanjut yang pertanyaan B. Panjang diagonal sisi. Diagonal sisi itu kan sama kayak diagonal bidang ya. Udah ada tadi tuh rumusnya di awal. Tinggal S akar 2 kan? S akar 2. Di sini S-nya 7. Berarti diagonal sisinya tinggal 7 akar 2 cm gitu ya. Yang penting diingat itu. Terus yang C adalah panjang diagonal ruang. Diagonal ruang tadi kan tinggal dipakein S akar 3.
ya. Ini tapi mohon maaf ya, tulisannya agak-agak nggak bagus ini ya. Ini tulisannya ruang ya, Jadi S akar 3, S-nya 7. Tinggal 7 akar 3 cm. Udah ketemu deh semua jawabannya. Gampang ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Baiklah, ini dia soalnya. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 150 cm persegi. Jika kubus tersebut diperbesar sehingga panjang rusuknya menjadi 4 kali dari panjang rusuk sebelumnya, berapa liter volume kubus tersebut setelah diperbesar? Oke, yang ditanya volume kubus. Untuk mencari volume kubus kita harus tahu panjang rusuk. Tapi di sini belum tahu, yang diketahui cuma luas permukaannya. Berarti sama kayak tadi, cari dulu luas permukaannya. Cari dulu panjang rusuk kubusnya maksudnya, mohon maaf ya. Berarti tinggal akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Ini bagi ya, mohon maaf dia kecoret. Dibagi 6, berarti jadinya akar pangkat 2 dari luas permukaannya kan 150, berarti 150 dibagi sama 6 berapa nih? Jadinya berapa? 25. Belum selesai ya. Berapa nih akar pangkat 2 dari 25? Iya, 5 cm. Ini kan 5 cm itu adalah panjang rusuk aslinya. Ternyata tadi dibilang kan rusuk kubusnya diperbesar sehingga panjang rusuknya menjadi 4 kali dari panjang rusuk sebelumnya. Berarti panjang rusuk yang baru adalah 4 kali panjang rusuk sebelumnya. Rusuk sebelumnya kan 5. Berarti 4 kali 5 jadinya 20 cm. Karena ini rusuk barunya udah tahu, berarti kita bisa cari volume kubusnya. Rumus volume kubus kan S pangkat 3. S barunya itu 20, berarti 20 pangkat 3. Berapa 20 pangkat 3? 20-nya dikaliin 3 kali. 20 kali 20 kali 20. Jadinya 8.000. 8.000 satuannya sentimeter pangkat 3. Tapi yang diminta di soal tuh dalam liter. Liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3 ya. Dari sentimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu kan naik sekali. Kalau naik sekali itu dibagi 1000. Berarti volumenya jadinya 8 desimeter pangkat 3 atau sama dengan 8 liter gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini udah tahu ya langkah-langkahnya ya. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Sebuah kerangka kubus akan dibuat dari kawat panjang. Jika kawat rusuk yang akan dibuat jika panjang rusuk kubus yang akan dibuat itu 36 cm, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus. Nah, di sini yang ditanya itu adalah kerangka. Jadi kalau kalian ketemu soal yang ditanya panjang kerangka kayak gini, berarti caranya seperti ini ya. Kalian masih ingat nggak nih? Rusuk kubus tadi ada berapa buah? Iya, ada 12 buah. Jadi kalau mau buat kerangka kubus berarti kita harus menyusun rusuk-rusuknya gitu kan? Iya enggak? Iya kan? Ini misalkan kubus nih. Nah, kita mau buat kerangkanya berarti kita harus buat rusuk-rusuknya ini kan? Nah, makanya 12-nya jumlah rusuk kubusnya dikali panjang rusuk yang mau dibuat. 12 dikali ukuran rusuk. Nah gitu ya, diingat ya. Dikali dulu nih berapa jadinya? Iya, 432. Berarti jawabannya yang C gitu. Jadi ingat kalau ketemu soal panjang kerangka udah pasti 12 dikali sama ukuran rusuk kubusnya gitu. Dan tibalah kita kepada soal berikutnya. Sebatang besi berukuran panjang 8 meter akan digunakan untuk membuat beberapa kerangka kubus yang berukuran sama. Oke, mau dibuat beberapa kerangka nih. Jika panjang rusuk-rusuk kubus yang akan dibuat adalah 15 cm, panjang sisa besi adalah
Nah, di sini kan batang besi yang dipakai itu adalah 8 meter. Sementara di sini ukuran kubusnya itu dalam sentimeter. Berarti ini diubah dulu ya. 8 meter berapa sentimeter? Turun 2 kali. Dari meter ke sentimeter turun 2 kali. Berarti nolnya tinggal ditambah 2. Nah, ini kan mau dibuat kerangka nih, kerangka lagi nih. Berarti kita cari tahu dulu berapa sentimeter yang dibutuhkan untuk satu kerangka kubus. Tinggal seperti tadi, 12 dikali ukuran kubusnya 15. Nah, kaliin dulu nih berapa? 12 kali 15 jadinya 180 cm. Nah, yang 180 cm ini itu untuk satu kubus. Kira-kira ini bisa dibuat untuk berapa kubus? Caranya adalah kalian tinggal coba kali aja. 180 ini coba dikali 3, dikali 4, dikali 5. Nah, di sini Kak Devi cobanya kali 4, ternyata dapatnya 720 cm. Nah, tapi kalau dikali 5 itu jadinya 900 cm. Kelebihan ya. Berarti dia itu maksimal bisa buatnya 4 kerangka kubus dengan total panjang 720 cm. Berarti udah bisa kita cari nih sisa panjang besinya. Nah, tinggal dikurangi 800 dikurangi yang ini ya 720. Jadinya 80 cm gitu. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Jumlah panjang rusuk kubus adalah 240 cm. Volume kubusnya berapa? Nah, di sini kan dia bilang jumlah panjang rusuk kubus. Berarti jumlah semua rusuk kubusnya itu adalah 240 cm. Yang ditanya volume. Tadi kalau mau cari volume harus tahu panjang rusuknya. Sekarang udah tahu nggak panjang rusuknya berapa? Belum tahu. Yang ditahu itu adalah panjang semua rusuknya ya. Berarti cari tahu dulu. Caranya, jumlah semua rusuknya ini 240 cm ini kalian bagi dengan banyak rusuk kubus. Rusuk kubus tadi totalnya berapa? Iya, 12. Jadi jumlah panjang rusuk dibagi banyak rusuk. Nah, dibagi dulu berapa jadinya? 20 cm. Sekarang baru cari volumenya. Nah, untuk mencari volume kubus itu kan S pangkat 3, panjang rusuk pangkat 3. Berarti ini 20 pangkat 3. Berapa? Hitung dulu. 20 kali 20 kali 20. Iya, jadinya 8000 cm pangkat 3 ya satuannya. Tapi di sini optionnya tuh dalam liter semua. Diubah dulu. Kayak tadi, dari sentimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu kan naik sekali. Kalau setiap naik sekali dibagi 1000. Nah, berarti ini jadinya 8 liter gitu. Jadi kalian juga harus ingat tangga satuan volume gitu. Baiklah adik-adik semua, ini dia soal berikutnya. Soal ini lumayan sering juga keluar nih di latihan-latihan atau ulangan. Jadi soalnya kayak gini, sebuah kubus itu panjang rusuknya M. Oke, dia nggak dalam bentuk angka nih panjang rusuknya, dalam bentuk M. Terus rusuk itu ceritanya diperkecil 3/4 kali panjang rusuk semula. Yang ditanya perbandingan antara volume kubus sebelum dan setelah diperkecil. Oke, jadi seperti ini cara mengerjakannya. Jadi volume kubus itu kan S pangkat 3 ya. Di sini kita disuruh mencari perbandingan volume sebelum dan setelah. Sesudah nih, mohon maaf ya. Jadi kita buat aja dalam bentuk perbandingan volume sebelum per volume sesudah. Jadi masing-masing ini rumusnya sama ya, sama-sama S pangkat 3. Volume sebelumnya itu panjang rusuk kubusnya kan M ya. Berarti M kali M kali M kan. Nah, terus
Ternyata rusuk kubusnya itu diperkecil katanya nih 3/4 kali dari panjang rusuk semula. Berarti panjang rusuk yang sesudah diperkecil itu jadinya 3/4 M. 3/4 dari panjang rusuk semula. Nah, jadinya ini 3/4 M-nya dikaliin 3 kali. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini MM-nya bisa dicoret kan kalau perkalian gini, perkalian pembagian gini. Iya, berarti yang atasnya nih sisanya 1 per, ini kalian 3 kali 3 kali 3, jadinya 27. Per yang bawahnya juga dikali 4 kali 4 kali 4, jadinya 64. Sekarang dibalik. Nah, ini kan 1/27/24. Jadi ini bisa dibalik, jadinya gini, 64/27. Ini bisa juga ditulis jadi 1 kali 64/27 kan? Nah, nanti hasilnya sama juga. Jadinya 1 kali 64 64/27. Jadi sama aja. Kalian mau cara begini juga bisa, atau mau langsung dibalik juga bisa, sama aja. Jadi jawabannya yang D gitu. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Sebuah kubus memiliki volume 343. Jika ukuran kubus tersebut diperbesar menjadi 4 kali ukuran semula, luas permukaan kubus yang baru adalah berapa? Jadi untuk mencari luas permukaan kubus harus tahu panjang rusuknya, tapi di sini belum tahu. Berarti kita cari tahu dulu. Karena yang diketahui volume, untuk mencari panjang rusuknya tinggal di akar pangkat 3 dari 343. Nah nih, kalian masih ingat nggak cari akar pangkat 3? Kalau udah lupa nih, udah lupa, nanti Kak Devi cantumin linknya di description box ya untuk mencari akar pangkat 3. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 343 adalah 7 cm. Terus dia bilang ukuran kubusnya diperbesar 4 kalinya dari ukuran semula. Berarti 4 kali ukuran semula, 4 kali 7, jadinya 28 cm. Sekarang baru cari luasnya. Berarti luas permukaan kubus kan 6 kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Berarti 6 dikali 28 dikali 28, berapa jadinya? Iya, 4.704 cm persegi. Berarti jawabannya yang B. Baiklah, soal berikutnya. Volume kubus yang mempunyai luas permukaan 1176 cm persegi adalah. Oke, jadi ini volume kubus yang mempunyai luas permukaan. Nah, ini kadang-kadang sering terkecoh nih. Nanti yang dibilang yang diketahui adalah volume kubusnya, padahal yang diketahui itu adalah luasnya ya. Jadi yang 1176 ini adalah luasnya. Jadi kan kalimatnya gini, yang mempunyai luas permukaan. Nah, berarti yang ini itu adalah luas permukaannya ya. Iya, yang ditanya adalah volumenya. Berarti kita harus cari tahu dulu panjang rusuk kubusnya. Caranya seperti yang tadi ya. Kalau diketahui luas permukaan, mau cari panjang rusuk kubus, tinggal akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 1176 dibagi 6. Nah, berapa nih? Dibagi dulu. Jadinya 196. Nah, sekarang cari akar pangkat 2 nih. Masih ingat nggak? Kalau agak-agak sedikit lupa nih misalkan, nanti Kak Dewi cantumin deh linknya di description box juga. Berapa nih? Yang udah ingat berapa jawabannya? Iya bener, 14 cm. Sekarang bisa cari volumenya. Volume kubus itu kan S pangkat 3, panjang rusuk pangkat 3. Berarti ini 14-nya tinggal dipangkatin 3. 14 kali 14 kali 14,
Dihitung dulu. Iya, benar banget. Jawabannya adalah 2744. Jadi jawabannya adalah yang A. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi bangun ruang sisi datar untuk sesi seri kubus. Jadi semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di seri-seri bangun ruang sisi datar berikutnya. Sampai jumpa.